Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah baru saja lulus kuliah lewat beasiswa di luar negeri. Ia kembali ke kampung halamannya di Arab dengan harapan bisa memulai hidup baru. Tapi kenyataan tak semudah yang ia bayangkan. Saat sedang mencari pekerjaan, Sarah bertemu dengan Malik, seorang polisi tampan yang awalnya terlihat baik. Tanpa diduga, pekerjaan yang ia dapat justru membawanya ke rumah Malik. Di sanalah semuanya berubah. Apa yang awalnya terlihat aman perlahan menjadi tekanan. Sampai suatu hari, Malik menawarkan sesuatu yang membuat Sarah harus memilih antara harga diri atau bertahan hidup. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di bawah terik matahari Riyadh yang menyengat, debu beterbangan di antara suara klakson dan deru kendaraan. Jalanan padat. Orang-orang berlalu lalang seakan tak peduli pada waktu yang berputar. Di sisi jalan, seorang polisi berdiri tegap mengenakan seragam coklat dengan kancing emas mengilap. Namanya Malik. Sosok yang disegani sekaligus diam-diam dikagumi. Rambutnya mulai memutih di sisi pelipis. Namun tubuhnya tetap kuat dan posturnya tak tertandingi oleh polisi muda manapun. Banyak yang berkata, ia terlalu tampan untuk usianya, terlalu tenang untuk profesinya, dan terlalu manusiawi untuk sistem yang kaku. Pagi itu, Malik tak sedang mencari kesalahan. Ia hanya menjalani tugas seperti biasa, mengatur lalu lintas, memberi teguran kecil, dan kadang tersenyum pada anak-anak kecil yang menyeberang jalan. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat seorang gadis muda mengendarai motor tanpa helm, menerobos padatnya lalu lintas tanpa rasa cemas. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk berhenti. Gadis itu melambat, menepi, dan menurunkan kaca helmnya, yang ternyata kosong. Wajahnya tampak panik, namun juga lelah. Seperti orang yang sudah terlalu sering minta maaf pada dunia. Apa kamu sadar betapa berbahayanya ini? Suara Malik datar, namun jelas. Gadis itu, Sarah, menunduk. Tangan gemetar menggenggam setang motor. Saya buru-buru, Pak. Maaf, saya benar-benar lupa. Ucapnya terbata, seolah kesalahan itu adalah dosa terbesarnya hari ini. Malik menatapnya tanpa berkata-kata sejenak. Matanya menyapu wajah Sarah yang polos namun penuh beban. Ia mengenali jenis kelelahan itu, keletihan hidup, bukan sekadar karena lupa helm. Ia tahu, ada banyak hal yang tak dikatakan Sarah, dan Malik bukan pria yang hanya melihat permukaan. Alih-alih menulis surat tilang, Malik hanya menghela napas dalam. Kamu baru pulang dari mana? Tanyanya, lebih lembut. Sarah terkejut. Matanya berkaca-kaca seketika. Baru dari teman. Pak, saya baru lulus kuliah. Sekarang lagi cari kerja. Hidup agak sulit. Ucapnya jujur. Tak punya kekuatan untuk berbohong. Malik diam sejenak. Lalu melangkah mundur. Ia memberi isyarat agar Sarah pergi. Lain kali, jangan lupa lagi. Dunia ini terlalu keras untuk orang baik yang lengah. Sarah mengangguk cepat, lalu berlalu dengan motor tuanya yang berderit pelan. Namun hatinya berdebar keras, bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa aneh yang belum ia mengerti. Pria itu bukan polisi biasa. Ada sesuatu dalam suaranya, dalam tatapannya, yang membuatnya ingin menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa dipahami. Ia mengendarai motornya kembali ke kos, dengan hati yang penuh tanda tanya. Ia tak tahu bahwa pertemuan kecil itu akan membuka pintu menuju kisah yang lebih rumit dari apapun yang pernah ia bayangkan. Dan takdir sedang menunggu di tikungan hidupnya yang berikutnya. Di sisi lain, Malik berdiri di tempat yang sama, namun pikirannya tertinggal di mata gadis itu. Ia tak mengerti mengapa pertemuan singkat itu menggoyahkan ketenangannya. Ia sudah biasa melihat orang melanggar aturan, sudah biasa memarahi, bahkan menindak tegas. Tapi hari ini, berbeda. Ia merasa melihat sesuatu yang rapuh,
Sesuatu yang memanggil sisi manusiawinya keluar dari baju dinas. Dan di balik semua itu, ia tak tahu bahwa hidupnya sendiri pun akan berubah karena pertemuan sederhana ini. Sarah menutup pintu kamarnya dengan pelan, seakan tak ingin suara deritnya terdengar oleh dunia. Kos sederhana yang ia tempati jauh dari mewah, bahkan terlalu sempit untuk menyimpan seluruh beban hidup yang ia pikul. Ia meletakkan helm di meja, lalu duduk diam di ranjang tipis yang tak lagi empuk. Bayangan wajah polisi tadi, Malik, masih terus menghantui pikirannya. Ada sesuatu dalam cara pria itu menatapnya, seolah ia bukan sekadar pelanggar lalu lintas. Seolah, untuk pertama kalinya sejak pulang dari luar negeri, ada seseorang yang benar-benar melihatnya. Ia menatap ponselnya, membuka email satu persatu. "Maaf, kami belum bisa menerima Anda." Kalimat itu sudah terlalu sering ia baca, sampai-sampai ia tak lagi berharap. Padahal ia lulusan luar negeri. Cukup terampil. Tapi di tanah sendiri, semua itu tidak cukup. Sarah merasa seperti berjalan di tengah padang pasir, panas, haus, dan tak tahu kemana harus melangkah. Ia menarik napas panjang, berusaha menahan air mata yang mulai membanjiri kelopak matanya. Malam itu, ia keluar mencari makan murah di warung kecil dekat gang. Duduk sendiri, mengaduk mie instan tanpa selera. Di meja seberang, teman-teman kampusnya tertawa lepas, mengobrol soal pekerjaan dan rencana liburan. Sarah hanya tersenyum tipis dari jauh, tak ingin mengganggu kebahagiaan yang bukan miliknya. Dalam hati, ia bertanya, "Apa ada yang salah denganku? Mengapa rasanya aku selalu tertinggal satu langkah dari dunia?" Hatinya mulai lelah, tapi ia tahu, hidup tak memberi waktu untuk berhenti. Setibanya di kos, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Lowongan kerja, asisten rumah pribadi, gaji 25 juta bulan, tempat tinggal disediakan. Tertarik? Hubungi segera. Sarah terpaku membaca kalimat itu. Baginya, angka sebesar itu seperti embun di tengah gurun. Ia tak memikirkan banyak hal, tak bertanya-tanya siapa majikannya, atau di mana tempatnya. Ia hanya berpikir satu hal, ini bisa jadi jawaban dari semua kesulitannya. Keesokan harinya, Sarah menghubungi agen itu. Syaratnya mudah, tak perlu pengalaman, hanya butuh kejujuran dan kerajinan. Sarah mengisi formulir singkat, menyerahkan fotokopi KTP, dan 2 hari kemudian, ia dinyatakan diterima. Agen itu hanya berkata, "Tugasmu hanya menjaga rumah, bersih-bersih, dan menyiapkan makan. Tak ada yang aneh. Majikanmu baik." Sarah merasa seperti baru diberi kesempatan kedua oleh hidup. Ia mengepak baju seperlunya dan bersiap pindah, tanpa tahu, takdir sedang menulis ulang nasibnya. Mobil hitam menjemputnya pagi itu. Ia duduk di bangku belakang, menatap jendela dengan perasaan bercampur antara harap dan cemas. Kota Riyadh semakin menjauh di belakang, digantikan jalanan tenang dan kawasan elit yang ia bahkan tak tahu namanya. Ketika mobil berhenti di depan rumah besar dengan gerbang besi tinggi, jantungnya berdebar. Sopir membukakan pintu dan berkata, "Sudah sampai." Sarah melangkah keluar, dan saat pintu rumah terbuka, ia tertegun. Di hadapannya berdiri sosok yang tak asing. Seragam polisi. Tatapan tenang, tegap. Itu Malik. Waktu seakan berhenti ketika mata Sarah bertemu dengan Malik di ambang pintu. Ia berdiri di sana, masih dalam balutan seragam dinas, namun kali ini tanpa peluit dan tanpa motor patroli. Hanya diam, menatap Sarah dengan ekspresi yang tak bisa ia baca. "Kamu?" ucap Malik pelan, sedikit terkejut namun tak sepenuhnya asing. Sarah menunduk. Wajahnya memerah, antara malu, bingung, dan tak percaya pada takdir yang begitu iseng. "Saya baru saja diterima jadi asisten rumah ini," katanya pelan, nyaris seperti bisikan. Malik hanya mengangguk, lalu memberi jalan masuk.
Kalau begitu, selamat datang. Rumah itu besar, tenang, dan terasa dingin. Terlalu sunyi untuk seorang pria seperti Malik. Langit-langitnya tinggi, warnanya netral, penuh furnitur mahal tapi hampa kehangatan. Sarah diperkenalkan dengan pengurus rumah lainnya. Hanya satu orang tua yang jarang tinggal di sana. Malik tinggal sendirian. Tak ada istri, tak ada anak. Hanya kesibukan, prestise, dan kesepian yang mengisi setiap sudut ruangannya. Sarah pun mulai menjalani rutinitas. Bangun pagi, menyapu, menyiapkan makan, dan menjaga rumah tetap rapi. Hari-hari awal terasa ringan. Malik nyaris tak banyak bicara. Ia pergi pagi-pagi dan pulang malam, seperti pria yang lari dari rasa sendiri. Namun perlahan, ia mulai membuka diri. Ia mulai menyapa Sarah saat sarapan, bertanya tentang hari-harinya, bahkan memuji hasil masakannya. Sarah menjawab seadanya, masih menyimpan jarak. Tapi di balik itu, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam diam. Sebuah rasa yang tak bisa ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Suatu sore, Malik pulang lebih awal. Ia duduk di teras, mengajak Sarah minum teh bersamanya. Suaranya lembut, tak seperti komandan lalu lintas yang Sarah temui di jalan. "Kamu kuat, ya?" katanya tiba-tiba. Sarah menoleh, bingung. "Maksudnya?" Malik tersenyum kecil. "Kamu tetap berdiri, meski hidup jelas tak sedang bersahabat." Kalimat itu menusuk sesuatu dalam dada Sarah. Ia tak membalas, hanya menunduk, lalu meminum tehnya perlahan. Waktu terus berjalan. Suasana rumah mulai berubah. Sarah tak lagi merasa seperti pembantu, tapi juga bukan bagian dari rumah itu. Malik mulai sering menatapnya lama. Kadang memberikan pujian kecil yang membuat pipinya panas. "Kamu cantik kalau senyum," katanya suatu malam saat Sarah membawa makan malam ke ruang kerja. Sarah terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia tahu, ada sesuatu yang mulai bergeser. Dan ia tak yakin, apakah dirinya siap menghadapi pergeseran itu. Di balik setiap sapaan, ada getar dalam kata. Di balik setiap keheningan, ada udara yang terasa lebih berat. Sarah mulai merasa bahwa rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga tempat ujian bagi harga dirinya. Malik bukan orang jahat. Ia lembut, perhatian, dan selalu menjaga nada bicaranya. Tapi justru karena itu, Sarah semakin takut. Ia tahu betul, lembut tak selalu berarti aman. Dan perhatian bisa menjadi awal dari badai yang diam-diam mendekat. Malam itu sunyi. Udara riad yang biasanya hangat kini terasa dingin menembus jendela kamar Sarah. Ia sedang duduk di lantai, menyetrika baju Malik seperti biasa, ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Suara itu tak tergesa, tapi cukup untuk membuat dadanya berdebar tak karuan. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Malik berdiri di sana, tanpa seragam. Hanya mengenakan pakaian santai, tapi sorot matanya berbeda. "Aku ingin bicara," ucapnya pelan. Sarah hanya mengangguk, lalu mundur memberi ruang. Malik masuk, duduk di kursi dekat ranjang. Tangannya memegang sesuatu, amplop putih yang tampak berat. Ia meletakkannya di atas meja kecil. "Ini untukmu," katanya. "Aku tahu kamu belum sepenuhnya nyaman di sini, tapi aku juga tahu kamu butuh ini." Sarah menatap amplop itu sejenak, lalu kembali memandang Malik dengan bingung dan takut yang saling bertabrakan. Malik bersandar ke kursi. Tatapannya tak lagi seperti dulu. Ada keinginan yang tak ia sembunyikan. "Temani aku malam ini. Hanya malam ini. Lalu semua ini untukmu." Suaranya tenang, nyaris seperti sedang menawarkan teh sore. Tapi isi dari kalimatnya menghantam dada Sarah lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. Dunia terasa runtuh seketika. Ia ingin marah, ingin berkata tidak, tapi lidahnya keluh. Mulutnya terkunci oleh rasa cemas yang membelenggu.
Aku tidak memaksamu, lanjut Malik. Tapi kamu bisa pikirkan baik-baik. Ini banyak uang. Sarah, kamu bisa mulai hidupmu dari sini. Bisa keluar dari tempat ini. Bisa bebas. Sarah tak berkata apa-apa. Ia menatap amplop itu seperti sedang melihat lubang gelap yang bisa menelannya kapan saja. Dalam pikirannya, semua kenangan tentang perjuangannya muncul kembali. Tentang penolakan. Tentang rasa lapar. Tentang malam-malam menangis sendirian. Dan kini, ia dihadapkan pada pilihan yang menusuk harga dirinya. Malam itu terasa panjang. Sarah duduk sendirian setelah Malik keluar dari kamar. Amplop itu tetap di sana, seperti perangkap yang sabar menunggu mangsanya jatuh. Ia menangis dalam diam. Bibirnya bergetar tanpa suara. Ia benci kenyataan bahwa ia sedang mempertimbangkan tawaran itu. Tapi ia tahu, dunia nyata tak selalu memberi pilihan yang adil. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin menjadi kuat lagi. Ia hanya ingin bertahan, bagaimanapun caranya. Saat fajar menyentuh jendela, keputusan telah dibuat. Sarah keluar dari kamar, dan masuk ke ruangan Malik. Tak ada kata, tak ada dialog, hanya tubuh yang gemetar, dan jiwa yang perlahan patah. Malam itu, ia memberikan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia ambil kembali. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga keyakinannya pada harga diri dan dunia. Saat ia kembali ke kamarnya, ia tidak menangis. Ia hanya menatap langit-langit. Hampa, dunia tak berubah. Tapi dirinya, tak lagi sama. Pagi itu datang tanpa suara. Matahari bersinar seperti biasa. Burung-burung tetap berkicau di kejauhan, dan suara air dari taman rumah mengalir tenang. Tapi di dalam kamar kecil itu, dunia Sarah sudah bukan dunia yang sama. Ia terbangun dengan tubuh yang terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena beban yang tak kasat mata. Ia memandangi dirinya di cermin, mencari sisa-sisa gadis yang dulu datang ke rumah ini dengan harapan. Tapi yang ia lihat hanyalah sosok asing, mata sembab, pandangan kosong, dan senyum yang hilang entah kemana. Malik tidak mengatakan apa-apa pagi itu. Ia hanya meninggalkan sarapan seperti biasa, lalu berangkat dinas tanpa sepatah kata. Seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Seolah semua yang rusak bisa dilupakan hanya dengan keheningan. Tapi bagi Sarah, luka itu tidak hilang. Luka itu justru makin dalam karena diamnya Malik. Ia tidak butuh maaf. Ia butuh jawaban. Mengapa kebaikan bisa berubah jadi jebakan? Mengapa perhatian bisa tumbuh menjadi tekanan? Beberapa hari berlalu. Sarah menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa. Tapi hatinya sudah tidak di sana. Ia mulai menabung diam-diam, menyisihkan sedikit demi sedikit dari gaji yang ia terima. Ia tidak membenci Malik, tapi ia juga tidak lagi bisa memandang pria itu seperti sebelumnya. Setiap senyumnya terasa palsu. Setiap tatapan matanya mengingatkan pada malam itu. Ia tahu, ia harus pergi, tapi kepergian itu tidak mudah. Ia harus mengatur waktu, harus mencari tempat baru, harus menata ulang serpihan dirinya yang hancur. Suatu malam, saat semua lampu rumah sudah padam, Sarah duduk di ranjang dan menulis surat. Tangannya gemetar, tapi kalimatnya tegas. Terima kasih atas kesempatan yang kau beri. Tapi aku tak bisa tinggal di sini lebih lama. Aku butuh ruang untuk sembuh. Aku butuh hidup yang tidak membuatku membenci diriku sendiri. Surat itu ia lipat rapi dan sisipkan di bawah cangkir teh di meja dapur. Ia tahu Malik akan membacanya. Tapi ia tak peduli dengan reaksinya. Ia hanya ingin bebas. Dengan satu koper kecil dan uang seadanya, Sarah meninggalkan rumah itu sebelum fajar. Tak ada taksi, tak ada perpisahan. Hanya langkah kakinya yang menyusuri trotoar panjang dengan sunyi sebagai teman. Saat ia menatap langit yang perlahan memerah, ia tahu satu hal, luka memang belum sembuh, tapi setidaknya, ia memilih jalannya sendiri. Ia tidak lagi duduk menunggu dunia menjadi baik.
Ia tidak lagi berharap pada belas kasih orang lain. Ia akan membangun kembali hidupnya dari bawah. Hari itu, langkah Sarah mungkin lemah, tapi itu langkah yang ia pilih sendiri. Dan bagi seorang wanita yang hampir kehilangan segalanya, langkah itu adalah bentuk paling murni dari keberanian.